Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar anak-anakku? Semoga tetap sehat dan semangat selalu. Pembelajaran kita masih tetap dilaksanakan secara daring. Dan jangan lupa anak-anakku untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas dan menjaga kebersihan lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Dan jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring hari ini tentang Seni Budaya kelas 7 semester 1. Untuk materi kali ini kita masuk ke bab 4, yaitu memainkan alat musik sederhana. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mencintai keragaman warisan budaya, terutama lagu-lagu dan musik daerah. Yang kedua, siswa dapat melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di Indonesia dengan gaya dan keramatamahan masing-masing suku bangsa. Yang ketiga, siswa dapat memainkan alat musik ansambel lagu-lagu daerah di Indonesia. Dan yang keempat, siswa dapat memainkan alat musik melodis lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, diperlukan musik pengiring, baik yang dilakukan dengan menggunakan peralatan musik maupun media lain. Musik ansambel merupakan salah satu permainan alat musik secara sederhana. Musik ansambel. Apakah yang dimaksud dengan musik ansambel? Musik ansambel adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu, serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. Jadi itu adalah pengertian dari musik ansambel. Berdasarkan peranan dan fungsi alat-alat musik yang digunakan, musik ansambel dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu diantaranya 1. Kelompok alat musik ritmis. Yang kedua adalah kelompok alat musik melodis. Dan yang ketiga adalah kelompok alat musik harmonis. Yang pertama, kelompok alat musik ritmis. Alat musik ritmis berfungsi untuk memberikan irama. Contoh alat musik ritmis yaitu terinjal, gendang, dan ketipung. Yang kedua adalah kelompok alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada. Contoh alat musik melodis yaitu suling, rebab, dan mandolin. Yang ketiga, kelompok alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring dan dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus. Contoh alat musik harmonis adalah sampek dan sasando. Musik ansambel dibagi menjadi 2,
yaitu yang pertama, musik ansambel sejenis. Musik ansambel sejenis merupakan bentuk dari penyajian musik ansambel dengan memakai alat musik yang sejenis. Yang kedua adalah musik ansambel campuran, yaitu bentuk dan penyajian musik ansambel dengan menggunakan beberapa jenis alat musik. Berdasarkan dari sumber bunyinya, ansambel dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah aeropon. Aeropon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari getaran udara yang ada. Contoh alat musik aeropon diantaranya pui-pui. Yang kedua adalah alat musik kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai, tali ataupun senar. Contohnya adalah sasando dari Nusa Tenggara Timur. Contoh berikutnya adalah kecapi dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah idiofon, alat musik yang sumber bunyinya berada pada bunyi alat musik itu sendiri ketika dimainkan. Contohnya gong. Berikutnya angklung dari Jawa Barat. Dan yang keempat adalah membranofon. Membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari selaput kulit. Contohnya adalah gendang Makassar atau gendang Bugis, dan masih banyak lainnya. Yang kelima adalah alat musik elektropon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari tegangan listrik. Contohnya adalah keyboard listrik, gitar listrik, piano listrik, dan masih banyak contoh lainnya. Dan selanjutnya cara memainkan alat musik ansambel dibagi menjadi 5, yaitu cara memainkan alat musik ansambel yang pertama yaitu dengan cara dipukul. Alat musik yang dipukul contohnya seperti rebana, gendang, ataupun kenong-kenong. Yang kedua, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini contohnya seperti kecapi, sasando, gitar. Ketiga, yaitu alat musik ditiup. Contohnya adalah seruling, pui-pui, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah alat musik yang digoyangkan atau digetarkan. Contoh alat musik ini yaitu angklung. Selanjutnya yang kelima, alat musik digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek contohnya adalah rebab ataupun biola. Musik di Indonesia amat beragam, ada musik tradisional dan ada musik modern. Antara lain dangdut dan keroncong. Masing-masing daerah juga memiliki alat musik dengan karakteristik tersendiri yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Berikut ini beberapa alat musik di Indonesia. Misalkan 1, angklung. Angklung adalah alat musik dari daerah Jawa Barat dan Banten. Angklung telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Awalnya angklung merupakan alat musik yang digunakan untuk bunyi-bunyian berkaitan tentang panen padi dan upacara lain yang juga berkenaan dengan padi. Pak Daeng Sutisna, seorang guru dari Kuningan, Jawa Barat sejak tahun 1900,
38. Mengembangkan angklung sebagai musik di sekolah dengan membuat laras diatonik seperti nada pada alat musik modern seperti piano, gitar, dan alat musik lainnya. Kini alat musik angklung telah menyebar luas ke luar negeri. Alat musik angklung berkat jasa Pak Daeng dibedakan menjadi angklung pembawa melodi dan angklung pengiring. Angklung melodi terdiri dari 2 tabung bambu, sedangkan angklung pengiring terdiri atas 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 bambu adalah bentuk trinada, misalnya C minor dan G. Yang kedua, seruling bambu. Alat musik seruling bambu juga berkembang seperti angklung di Sulawesi Selatan, yakni di Toraja. Dan di Sulawesi Utara, seruling bambu telah dipakai sebagai alat musik ansambel. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur. Alat musik seruling dibedakan menjadi seruling pembawa melodi dan seruling pengiring. Seruling pengiring berfungsi sebagai akor dan bass. Yang ketiga, sasando. Alat musik sasando berasal dari Kabupaten Rote Dau di Nusa Tenggara Timur yang sudah sukar dijumpai. Pakaian tenun rote dan tilangga topi khas rote yang masih bisa dijumpai. Musik sasando sekarang sudah dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk mengiringi orang bernyanyi. Pajer Ape yang tinggal di Kupang, tepatnya di Liliba Jalan ke arah Timur Leste, memodifikasi sasando sehingga menjadi sasando elektrik. Yang keempat, calung. Masyarakat banyak yang menyamakan calung dengan angklung karena memiliki bentuknya yang hampir sama. Meskipun hampir sama, namun cara membunyikan alat musik tersebut sangat berbeda. Angklung agar keluar bunyinya hanya digoyangkan, sedangkan calung harus dengan cara memukul batang-batang bambu. Yang kelima, kolintang. Alat musik kolintang merupakan alat musik asli daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Nama kolintang menurut masyarakat Minahasa berasal dari suaranya. Tong nada rendah, ting nada tinggi, dan tang nada biasa. Dalam bahasa daerah setempat berarti ajakan mari kita lakukan tong ting tang atau mangemo kumo lintang. Ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang agar mudah dilafalkan oleh masyarakat setempat. Untuk kompetensi pengetahuan silakan dikerjakan di buku latihan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan musik ansambel. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis musik ansambel berdasarkan fungsinya. Demikianlah pembelajaran daring hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar meskipun dari jarak jauh. Dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.